Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Badirohman Ardian. Saya dari program studi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Budidaya Ikan Lele di Lahan Sempit Menggunakan Drum di Kabupaten Tulungagung. Karya tulis ilmiah yang saya buat terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan ada penutup. Saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak ini adalah keseluruhan penelitian, keseluruhan tulisan ilmiah yang saya buat. Jadi penelitian yang berjudul Budidaya Ikan Lele di Lahan Sempit Menggunakan Drum di Kabupaten Tulungagung ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai alternatif dalam melakukan budidaya pada bidang perikanan, terutama budidaya ikan lele. Karena keterbatasan lahan menjadi masalah utama dalam melakukan budidaya perikanan. Ikan lele sendiri di Indonesia cukup diminati oleh masyarakat. Konsumsi ikan lele pada tahun 2020 mencapai 56,39 kg per kapita per tahun. Budidaya perikanan adalah aktivitas memproduksi atau memelihara organisme perairan secara terkontrol untuk mendapatkan keuntungan. Budidaya perikanan dapat dilakukan di kolam, sungai, waduk, tambak. Lele memiliki nama Latin Clarias sp, merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang masuk pada ordo Scyloformes dan tergantung hewan bertulang rawan. Clarias sp memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu memiliki tubuh yang tidak terdapat sisik, badannya licin, dan terdapat sungut pada bagian mulut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pada penelitian ini menggunakan sumber data berupa kutipan yang diperoleh dari artikel maupun buku. Buku yang dijadikan sumber data adalah buku yang berkaitan dengan budidaya ikan lele. Drum dijadikan sebagai wadah budidaya karena drum memiliki bahan yang ringan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga cocok digunakan pada lahan yang tidak terlalu luas. Sebelum digunakan, drum dicuci terlebih dahulu sampai bersih dan dilakukan pemupukan. Pemupukan ini bertujuan agar plankton dapat hidup pada air. Plankton ini berperan sebagai makanan alami untuk ikan lele. Kemudian ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang dimana terdapat flora dan fauna yang bermacam-macam. Dalam kegiatan ekonomi, sektor budidaya perikanan berperan penting dalam ketersediaan ikan di pasaran. Perikanan adalah suatu kegiatan yang bergerak di bidang penangkapan ikan, budidaya ikan, pengelolaan ikan, dan pemasaran ikan. Potensi usaha perikanan di Indonesia memiliki prospek yang cukup bagus karena ikan merupakan komoditas yang digemari oleh masyarakat. Penduduk Indonesia yang banyak merupakan salah satu faktor tingginya konsumsi ikan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020, konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 mencapai 56,39 kg per kapita per tahun dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2024 mencapai 62,50 kg per kapita per tahun. Kebutuhan konsumsi yang terus meningkat terus diimbangi dengan ketersediaan ikan di pasaran. Tingkat kenaikan produksi ikan lele untuk konsumsi nasional mencapai 18,3% per tahun. Hal ini menarik minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan. Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak digemari oleh masyarakat karena kandungan gizinya yang cukup baik dan rasanya yang enak. Ikan ini banyak sekali dijual di pasar dan mudah untuk didapatkan. Ikan lele ini mempunyai ciri khas, yaitu pada bagian tubuhnya tidak terdapat sisik dan bagian bulunya terdapat sungut. Budidaya ikan lele sendiri memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus karena ikan ini akan mudah dijual kepada para pengepul dan kemudian akan dijual lagi kepada pedagang di pasar. Ikan lele ini dalam pemeliharaannya tidak perlu membutuhkan cara yang sulit. Dalam kurang lebih 3 bulan ikan ini sudah cukup untuk dipanen dan ikan ini dapat dengan mudah beradaptasi. Di Kabupaten Tulungagung, ketersediaan lahan yang semakin lama semakin terbatas karena
harga tanah yang setiap tahun jadi semakin naik. Hal ini menjadi masalah dan menjadi keraguan untuk melakukan budidaya perikanan. Padahal untuk melakukan budidaya ikan ini itu tidak perlu membutuhkan kolam yang besar. Maka dari itu, dengan adanya tulisan ilmiah ini terdapat tujuan, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai alternatif dalam melakukan budidaya ikan lele dan dapat menjadikan drum sebagai wadah dalam melakukan budidaya ikan lele. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini untuk memberikan penjelasan sehingga dapat mengetahui lebih jelas tentang budidaya perikanan. Selain itu, dalam artikel ini dijelaskan tentang morfologi ikan lele agar dapat mengetahui lebih jelas tentang ciri-ciri dan cara hidup ikan lele. Budidaya ikan lele menggunakan drum juga dijelaskan agar dapat mengetahui cara budidaya ikan lele menggunakan drum yang lebih efektif. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian budidaya perikanan. Budidaya perikanan adalah aktivitas memproduksi atau memelihara organisme perairan secara terkontrol untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud terkontrol ini adalah pembudidaya dapat mengontrol secara penuh kesehatan ikan, dapat memberikan makan dengan mudah, dan dapat memanen ikan ketika masa panennya. Definisi tersebut mengandung makna bahwa budidaya perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan mengarah pada industri. Budidaya perairan diperoleh melalui aktivitas pemeliharaan ikan dalam wadah maupun lingkungan yang terkontrol. Kegiatan budidaya mencakup pada pembenihan dan juga pembesaran. Pemilihan indukan yang berkualitas dapat menentukan kualitas dari anakan yang dihasilkan. Karena anakan yang berkualitas akan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi ketika masa panen. Kemudian ada morfologi ikan lele. Ikan lele atau Clarias sp merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang masuk pada ordo Siluriformes dan tergolong hewan bertulang rawan. Clarias sp ini memiliki ciri-ciri yang sangat mudah untuk dikenali, yaitu pada tubuhnya tidak terdapat sisik dan kulitnya itu licin, berbentuk memanjang dan memiliki tubuh yang licin juga. Pada ikan lele terdapat sirip punggung dan sirip anus yang berukuran memanjang dan hampir menyatu dengan sirip ekor. Ikan lele termasuk hewan nokturnal yang aktif bergerak untuk mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan ini bersembunyi pada tempat yang gelap. Ikan lele cocok sekali dibudidayakan pada kolam yang tergenang, karena ikan ini memiliki alat pernafasan tambahan yang berupa absorsen. Organ absorsen ini merupakan membran yang berlipat-lipat penuh dengan kapiler darah dan terletak pada ruang udara pada bagian atas insang. Kemudian budidaya ikan lele menggunakan drum. Penggunaan drum sebagai wadah untuk memelihara ikan lele karena drum memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan cocok digunakan di lahan sempit. Bobot drum yang ringan memudahkan drum untuk dipindahkan. Drum yang digunakan dalam wadah budidaya ini memiliki ukuran volume 200 liter. Untuk melakukan budidaya, pada bagian atas drum dibuka secara horizontal dan menyisakan 5 cm pada bagian sisi kiri dan juga kanan. Kemudian drum diberi pupuk kandang dan dicampur dengan tanah sebanyak 1-2 kg dengan air 2/3 dari volume drum. Lalu didiamkan selama 2 minggu dengan tujuan sebagai bahan makanan ikan dari plankton ini. Plankton dapat digunakan sebagai pakan alami ikan lele. Dan kemudian ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk tulisan ilmiah ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dari suatu latar ilmiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena atau masalah yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah artikel, jurnal, maupun buku tentang budidaya ikan lele.
Kemudian ada hasil dan pembahasan. Budidaya perikanan. Budidaya dapat dilakukan untuk melakukan pemeliharaan ikan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang semakin tinggi dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Budidaya ikan ini memiliki potensi dan prospek yang cukup baik. Penggunaan wadah yang berupa drum tergolong murah dan menghemat tempat dalam melakukan budidaya, karena drum ini memiliki harga yang murah dan dapat mudah ditemukan di toko-toko. Drum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melakukan budidaya lele. Drum yang digunakan pada budidaya ini adalah drum plastik yang berukuran 200 liter. Kenapa dipilih drum plastik? Karena drum plastik memiliki bobot yang ringan dan juga awet. Kemudian ada morfologi ikan lele. Berikut adalah klasifikasi dari ikan lele. Kemudian ikan lele memiliki ciri-ciri, yaitu pada bagian kepala terdapat tulang pelat. Pada tulang ini terdapat rongga di atas insang. Pada mulut ikan lele terdapat gigi. Gigi ikan lele ini berupa permukaan kasar yang ada pada mulut bagian depan. Tubuh ikan ini berbentuk memanjang, licin, dan tidak terdapat sisik pada kulitnya. Ikan lele terdapat 4 pasang sumut pada bagian mulut. Sumut ini berfungsi sebagai untuk penciuman serta penglihatan dan juga perabaan, dan juga untuk mendeteksi makan. Pada bagian sirip dada terdapat sepasang duri yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau yang biasa disebut dengan patil. Tubuh ikan lele ini berwarna hitam keabu-abuan. Cara budidaya ikan lele menggunakan drum. Budidaya ikan lele menggunakan drum tidak perlu memerlukan tempat yang luas, karena drum memiliki kelebihan, yaitu dimensinya yang tidak terlalu besar dan mudah untuk dipindahkan. Posisi peletakan drum secara horizontal dengan tujuan agar permukaan air menjadi lebih luas. Drum pemeliharaan ikan dilakukan pemupukan terlebih dahulu sebagai media tumbuhnya pakan alami ikan lele. Pakan alami ikan lele itu ada dua, yaitu plankton nabati dan plankton hewani. Untuk plankton nabati yaitu pertama ada diatom, chlorella, spirulina, tetraselmis sp. Dan kemudian ada pakan hewani. Pakan hewani diantaranya adalah kutu air, cacing tubifax, branchinus sp, dan infusoria sp. Kemudian ada pakan buatan. Untuk pakan buatan ikan lele ini menggunakan pelet ikan. Pelet ikan itu harus mempunyai kandungan protein lebih minimal 30%. Kandungan pada pelet ikan antara lain yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Dan kemudian ada cara membuat kolam menggunakan drum. Yang pertama adalah mempersiapkan drum plastik dengan ukuran 200 liter. Kemudian pada posisi horizontal dilubangi dengan setiap sisi kanan dan kiri 5 cm. Sebelum dimasukkan bibit ikan, dilakukan terlebih dahulu pemupukan pada kolam dengan tujuan agar plankton dapat hidup pada kolam. Pemupukan ini diperlukan untuk menyediakan media sebagai tempat tumbuhnya pakan alami dan unsur hara bagi plankton yang akan menjadi makanan alami lele. Kotoran ternak yang digunakan berasal dari kotoran sapi, kambing, domba, kerbau dengan dosis 150 gram per meter persegi, kotoran ayam dengan dosis 250 sampai 500 gram per meter persegi, kemudian pupuk urea 15 gram per meter persegi, dan TSP atau triple super fosfat 10 gram per meter persegi. Kemudian pengisian pada kolam dilakukan setelah kolam selesai dilakukan pemupukan. Pemberian air pada kolam dilakukan sampai ketinggian air mencapai 50 sampai 70 cm. Kemudian air ini dibiarkan selama 5 sampai 7 hari supaya pakan alami berupa plankton tadi dapat tumbuh pada kolam. Pada tempat keluar air diberikan saringan dengan tujuan untuk mencegah masuknya hama ataupun sampah masuk ke dalam kolam. Pada proses penebaran benih ikan yang dimasukkan berukuran 5 sampai 6 cm per ekornya. Benih yang ditebar pada drum sebanyak 20 sampai 30 ekor dengan ukuran yang sama. Hal ini
untuk mencegah terjadinya kanibalisme ataupun saling serang antar ikan. Selain karet pakan tambahan, juga diberikan pakan tambahan berupa cincangan daging dan limbah dari tempat peternakan ayam. Kemudian juga cincangan daging bekicot dan sisa-sisa makanan lainnya. Dalam menjaga kualitas air kolam, air dapat diganti secara berkala agar terdapat pasokan oksigen selama 24 jam. Drum diberikan aerasi dengan memasang aerator. Kemudian drum pemeliharaan diberikan lubang persembunyian agar ikan lele bisa merasa nyaman. Kemudian pemberian pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Apabila pakan yang diberikan kurang, maka ikan akan tidak akan mendapat nutrisi. Sementara jika pakan terlalu banyak, ikan tidak akan menghabiskan pakannya sehingga akan membusuk pada dasar kolam dan ini sangat mubazir. Pemberian karet tergantung pada bobot ikan. Jumlah pemberian pakan ikan lele per hari yaitu 3-6% bobot ikan. Waktu pemberian pakan ketika ikan masih kecil yaitu 4-5 kali sehari saja. Sementara ketika ikan sudah mencapai ukuran besar, pemberian pakan cukup 3 kali sehari saja. Jadwal pemberian pakan adalah ketika pagi pukul 7, siang pukul 12, dan sore pukul 5, dan malam pukul 10. Kemudian ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan juga saran. Budidaya perikanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pemeliharaan ikan. Budidaya perikanan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha untuk mendongkrak ke ekonomi. Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi, juga disukai banyak masyarakat karena memiliki nilai gizi yang baik dan juga rasanya yang enak. Ikan lele sangat mudah dibudidayakan karena perawatannya mudah dan masa panennya cukup singkat, yaitu sekitar 3 bulan. Budidaya ikan lele menggunakan drum dilakukan karena drum memiliki bobot yang ringan, dimensi yang tidak terlalu besar, sehingga cocok dilakukan untuk tempat yang memiliki lahan terbatas. Drum yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan zat kimia dan dilakukan pemupukan agar plankton sebagai pakan alami dapat tumbuh pada drum. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum. Dengan adanya budidaya menggunakan wadah drum ini, diharapkan keterbatasan lahan tidak menjadi alasan maupun hambatan untuk melakukan kegiatan budidaya. Terima kasih. Mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.